Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal untuk mata kuliah keperawatan kritis, pada hari ini kita akan diskusi tentang ketoasidosis diabetikum. Baik, seperti kita ketahui bahwa ketoasidosis diabetikum adalah suatu kedaruratan medik akibat gangguan metabolisme glukosa dengan tanda-tanda adanya hiperglikemi gitu ya. Nah, keadaan ini eh, dapat mengancam hidup gitu ya. Komplikasi dari diabetik mellitus tipe 1 tergantung insulin dengan kriteria diagnostik yang pertama yaitu glukosanya lebih dari 250 mg per dl, pH-nya kurang dari 7,3, dan yang selanjutnya serum bikarbonatnya kurang dari 18, serta adanya ketoanemia atau ketourinia. Nah, di mana ketoanemia sendiri yaitu sejumlah besar benda keton yang dilepaskan ke dalam darah sehingga terdeteksi di dalam darah. Nah, sedangkan ketourinia sendiri merupakan terjadinya peningkatan benda keton di dalam darah yang melebihi nilai ambang batas ginjal yang kemudian disekresikan ke dalam urin. Untuk etiologinya ini yang pertama, DM tipe 1 tergantung insulin pada beberapa orang tua dengan diabetes mellitus tipe 2 juga bisa mengakibatkan DKA atau diabetikum ketoasidosis. Nah, seperti kita ketahui bahwa eh, perbedaan yang paling mendasar antara diabetes tipe 1 dan tipe 2 adalah penyebabnya gitu ya. Nah, penyebabnya pada tipe 1 adalah kondisi autoimun itu sendiri. Kondisi ini mengakibatkan sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Seperti yang ada pada kasus diabetes tipe 1, sistem imun tubuh merusak sel-sel pada beta dalam pankreas. Nah, sel beta sebenarnya bertugas menghasilkan hormon insulin gitu ya. Akibatnya produksi hormon insulin dapat dalam pankreas tersebut menurun atau bahkan berhenti total gitu ya. Padahal insulin merupakan hormon yang berperan penting dalam proses metabolisme perubahan glukosa menjadi energi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, namun faktor-faktor seperti genetik, riwayat penyakit keluarga, dan infeksi virus tentu eh, juga salah satu faktor pengaruh dalam kondisi ini gitu ya. Berbeda dengan tipe 1 sendiri, diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh hilangnya kemampuan tubuh dalam proses insulin. Nah, kondisi penyebab diabetes ini dikenal sebagai resistensi insulin. Nah, kenapa disebut resistensi insulin? Bahwa pankreas masih tetap memproduksi insulin, hanya saja sel tubuh tidak lagi sensitif alias kebal dengan keberadaan hormon tersebut. Akibatnya insulin tidak bisa bekerja maksimal untuk membantu penyerapan glukosa. Nah, ini terjadilah penumpukan gula dalam darah. Penyebab resistensi insulin juga belum dapat dijelaskan dengan pasti dari beberapa referensi yang ada, tapi kondisi ini berkaitan erat dengan faktor risiko diabetes seperti kelebihan berat badan atau obesitas, jarang bergerak atau olahraga, dan tentunya usia gitu ya. Selanjutnya tanda gejalanya, yang pertama biasanya terjadi poliuri atau sering kencing gitu ya. Yang kedua polidipsi gitu ya, atau rasa haus yang ekstrim gitu ya, yang biasa terjadi pada
pasien dengan diabetes. Yang ketiga ini penglihatan kabur, terus ada lemah juga, sakit kepala. Selanjutnya hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah sistolik 20 mg/Hg atau lebih pada saat berdiri. Terjadi juga anoreksia, mual muntah, serta nyeri pada abdomen. Nah, ini beberapa tanda gejala yang diakibatkan ataupun pada kasus ketoasidosis diabetikum. Tanda dan gejala selanjutnya pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum adalah terjadinya hiperventilasi. Nah, hiperventilasi atau sering disebut juga dengan overbreathing adalah kondisi di mana seseorang ini bernafas lebih cepat gitu ya. Nah, ketika terjadi hiperventilasi, seseorang akan menghembuskan nafas lebih cepat dibandingkan dengan menarik nafas. Nah, hal ini menyebabkan kadar karbon dioksida yang rendah di dalam tubuh. Efeknya adalah penyempitan pembuluh darah yang memasok darah ke otak, sehingga penurunan suplai darah ke otak ini menimbulkan rasa ringan pada kepala dan kesemutan di jari. Nah, ini beberapa efeknya yang ditimbulkan gitu dari hiperventilasi. Nah, selanjutnya tanda gejala yang selanjutnya yaitu perubahan status mental. Biasanya bisa terjadi letargi dan bahkan bisa koma. Nah, untuk tanda gejala yang selanjutnya kadar gula darah tinggi yaitu lebih dari 240 mg/dl. Terdapat keton di urin, tadi juga sudah di awal sudah disebutkan. Nafasnya berbau aseton gitu ya. Kulit kering dan kusmaul atau nafas cepat dan dalam karena asidosis metabolik yang terjadi pada pasien dengan asidosis diabetik itu. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Yang pertama, akibat insulin menurun, glukosa sel menurun, hipoglikemi, ginjal mengekstraksi glukosa atau glukosuria dan elektrolit, dan terjadi dehidrasi sehingga mengakibatkan defisiensi insulin, lipolisis meningkat menjadi asam lemak bebas dan gliserol, dan diubah menjadi benda keton oleh hati. Benda keton meningkat dalam sirkulasi darah menyebabkan asidosis metabolik. Nah, inilah patofisiologi yang terjadi pada asidosis metabolik pada pasien dengan kondisi diabetes. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Untuk pemeriksaan diagnostik sendiri, yang pertama yaitu analisa gas darah. Nah, dalam analisa gas darah sendiri beberapa yang harus dilihat. Yang pertama yaitu kadar glukosa darah bervariasi tiap individunya. Yang kedua, pH rendah antara 6,8 sampai 7,3. Yang selanjutnya PCO2 nya turun biasanya 10 sampai 30 mg/Hg. PCO3 nya juga turun kurang dari 15. Serta selanjutnya keton serum biasanya positif, BUN-nya naik, kreatinin naik, HB dan HT-nya naik, leukositosis dan osmolalitas serum meningkat tetapi banyaknya kurang dari 330. Nah, ini pada pemeriksaan analisa gas darah. Pemeriksaan diagnostik yang kedua yaitu kita lihat elektrolit gitu ya. Nah, dari elektrolit ini kita lihat kandungan natrium dan kalium dapat rendah atau tinggi sesuai dengan jumlah cairan yang hilang atau dehidrasi yang terjadi pada pasien tersebut. Sejauh mana kehilangan cairan
pada pasien tersebut kita lihat nilai kalium dan natrium bisa rendah ataupun tinggi tergantung kondisi pada pasien tersebut. Dan fosfor lebih sering menurun gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada pemeriksaan elektrolit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan urinalisa gitu ya. Kita lihat dicek urin pada pasien tersebut, dilihat leukosit dalam urin dan glukosa dalam urin tersebut. Itu dalam pemeriksaan urin. Dan yang keempat, kita lihat EKG apakah ada gelombang T yang naik untuk pemeriksaan elektrokardiogramnya. Terus yang kelima, MRI dan CT scan apakah ada masalah di pemeriksaan tersebut. Dan yang terakhir, pemeriksaan fototoraks. Penata laksanaan dalam kasus asidosis diabetikum ada dua fase. Yang pertama fase gawat dan yang kedua fase maintenance. Nah, untuk fase pertama yaitu fase gawat ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu rehidrasi. Nah, rehidrasi ini memberikan cairan isotonik berupa NaCl 0,9% atau ringan laktat 2 liter loading dalam 2 jam pertama, lalu 80 tetes per menit selama 4 jam, lalu TPM selama 18 jam atau 4-6 liter per 24 jam. Nah, ini yang selanjutnya atasi shock juga dengan cairan 20 ml per kilogram berat badan per jam. Bila terjadi shock, bila shock teratasi, berikan cairan sesuai dengan tingkat rehidrasi pada pasien tersebut. Nah, inilah untuk rehidrasi pada pasien dengan asidosis diabetikum. Untuk selanjutnya, rehidrasi dilakukan bertahap untuk menghindari herniasi batang otak gitu ya, atau selama 24-48 jam pertama. Bila gula darah kurang dari 200 mg per dl, ganti infus dengan D5%. Nah, harus dilakukan koreksi juga gitu ya, koreksi hipokalemianya, terutama kecepatan maksimal 0,5 dan monitor keseimbangan cairan. Nah, ini yang harus dilakukan ketika kita melakukan rehidrasi pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum. Untuk selanjutnya, untuk penata laksanaan fase 1 atau gawat yaitu dengan insulin gitu ya. Dengan insulin yang pertama ini bolus insulin kerja cepat 0,1 diberikan dalam cairan isotonik gitu ya, dan monitor gula darah setiap jam pada 4 jam pertama, selanjutnya setiap 4 jam sekali. Serta selanjutnya pemberian insulin paralel diubah ke SC bila AGD-nya kurang dari 15. Perbaikan hidrasi dan kadar HCO3. Nah, ini pada penata laksanaan pemberian insulin pada kasus ketoasidosis diabetikum. Untuk penata laksanaan selanjutnya yaitu pemberian infus bikarbonat. Nah, ini tidak boleh diberikan jika pH-nya 7,1. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaannya yaitu pemberian dosis antibiotik yang tinggi, di mana batas fase 1 dan fase 2 sekitar GDR-nya ini 250 mg per dl atau reduksi. Nah, ini bisa diberikan antibiotik dengan dosis tinggi pada asidosis diabetikum tersebut. Untuk fase yang kedua atau fase maintenance, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama cairan maintenance, yaitu cairan NaCl 0,9% atau D5 atau maltose 10% bergantian gitu ya, diberikan secara bergantian. Sebelum maltose diberikan insulin reguler 4 unit terlebih dahulu. Selain cairan maintenance yaitu kalium parenteral gitu ya.
Nah, ini diberikan bila kaliumnya ini 240 mg per dl atau badan terasa lebih enak. Maksudnya badan terasa tidak enak gitu ya. Selanjutnya saat sakit, makanlah sesuai pengaturan makanan sebelumnya. Bila tidak nafsu makan, boleh makan bubur atau minum kalori lain. Selanjutnya minumlah yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Nah, ini untuk fase 2 atau fase maintenance yang harus dilakukan oleh pasien ketika dilakukan penata laksanaan dan perbaikan di fase 2 ini atau fase maintenance. Nah, ini beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada asidosis metabolik diabetikum. Yang pertama bisa terjadi ARDS, bisa terjadi disseminasi infravaskuler koagulasi, bisa terjadi juga udem otak. Nah, ini biasanya adanya kesadaran menurun disertai dengan kejang yang terjadi terus menerus akan berisiko terjadinya edema otak. Untuk komplikasi selanjutnya yang keempat yaitu gagal ginjal akut. Nah, untuk gagal ginjal akut ini bisa terjadi karena dehidrasi yang berat dengan shock. Nah, yang selanjutnya hipoglikemi dan hiperkalemia terjadi akibat pemberian insulin dan cairan yang berlebih dan tanpa pengontrolan. Nah, ini beberapa komplikasi yang terjadi pada kasus dengan ketoasidosis diabetikum. Untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum, langkah yang pertama seperti yang sudah kita ketahui yaitu melakukan pengkajian anamnesis gitu ya, dari riwayat DM-nya sendiri, ada poliuri, polidipsi, polifagi, berhenti menyuntik insulin, ada demam dan infeksi, nyeri perut, mual, muntah, penglihatan kabur, lemah, dan sakit kepala. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik sendiri, yang pertama kita lihat apakah sisolnya itu turun 20 mm Hg atau lebih saat berdiri atau disebut juga dengan ortostatik hipotensi. Yang kedua ada hipotensi atau ada shock atau tidak, atau yang selanjutnya nafasnya berbau aseton, bau amis seperti buah atau tidak gitu ya. Hiperventilasi, kusmaul, cepat dan dalam. Yang selanjutnya kita lihat kesadarannya, bisa komposmetis, latergi atau koma, dan apakah ada tanda-tanda terjadinya dehidrasi pada pasien tersebut. Untuk pengkajian selanjutnya kita lihat dari ABC-nya, airway, breathing, sirkulasi. Untuk airway sendiri kita kaji kepatenan jalan nafas pasien, ada sumbatan jalan nafas atau tidak, atau ada benda asing yang menghalangi jalan nafas atau tidak. Untuk breathingnya, kaji frekuensi nafas, bunyi nafas, ada tidaknya penggunaan otot bantu pernafasan, dan sirkulasi, kaji nadi, capillary refill. Untuk pengkajian head to toe sendiri, kita lihat data subjektifnya, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan status metaboliknya. Untuk data objektif selanjutnya kita lihat aktivitas istirahat. Apakah kita lihat gejalanya, ada kelemahan, letih, sulit bergerak, berjalan, kram otot, tonus otot menurun, gangguan istirahat atau tidak, tidur gitu ya. Tandanya kita lihat ada takikardi dan takipneu pada keadaan istirahat atau aktivitas, atau bisa juga terjadi latergi atau disorientasi dan sampai koma. Untuk data objektif selanjutnya yaitu sirkulasi, kita lihat gejala adanya riwayat hipertensi dan yang lainnya bisa dilihat, ada takikardi, dan tandanya kita lihat juga ada perubahan tekanan darah, postural,
ada hipertensi, nadi yang menurun, disritmia, ada bunyi crackles gitu ya, di tensi vena jugularis, ada ketika diukur DVP-nya ini meningkat, kulitnya panas, kering, dan kemerahan, bola mata juga cekung. Nah, ini beberapa masalah sirkulasi yang terjadi. Apakah ada tanda-tanda tersebut atau tidak dalam pengkajian yang kita lakukan. Untuk data objektif selanjutnya yang harus kita kaji yaitu integritas atau ego, dilihat tanda dan gejala yang terjadi. Untuk yang keempat yaitu eliminasi. Nah, ini juga kita lihat tanda gejalanya. Ada beberapa hal yang harus dikaji dalam pola eliminasi pada pasien tersebut. Untuk yang kelima yaitu nutrisi atau cairannya. Sama, ini kita lihat beberapa tanda gejalanya gitu ya, terkait kondisi kulitnya gitu ya, kekuatan otot abdomen, ada muntah, terus gejalanya hilang nafsu makan, mual, muntah, dan lain sebagainya. Untuk data objektif yang keenam yaitu neurosensorinya, kita lihat gejalanya pusing, sakit kepala, kesemutan, kebas, dan lain-lain, dan tandanya disorientasi, mengantuk gitu ya, dan tanda lain yang sebagainya yang adanya masalah di neurosensori pada pasien tersebut. Untuk yang ketujuh yaitu nyeri dan kenyamanan. Nah, ini dilihat apakah ada nyeri berat atau nyeri sedang. Kita lihat untuk tandanya mungkin bisa meringis, tampak sangat berhati-hati gitu ya dalam berbicara atau dalam beraktivitas. Nah, ini kita kaji apakah ada nyeri atau masalah kenyamanan pada pasien tersebut atau tidak. Nah, untuk yang kedelapan yaitu pernapasan, kita lihat tanda gejalanya apakah ada masalah dalam pernapasan atau tidak. Nah, untuk yang kesembilan masalah keamanan, kita lihat juga apakah ada masalah di masalah keamanan ini. Kita lihat tanda dan gejala pada kondisi pasien yang mengalami adanya masalah keamanan. Misalkan gejala kulit kering, gatal, ulkus kulit, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah seksualitas. Nah, ini biasanya juga terjadi permasalahan pada pasien laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk yang selanjutnya yang ke-11 yaitu penyuluhan dan pembelajaran. Nah, ini beberapa hal yang gejala yang ditimbulkan. Yang pertama terkait faktor risiko, keluarga DM, jantung, stroke, hipertensi. Nah, terus mungkin atau tidak memerlukan obat diabetik sesuai pesanan dan rencana pemulangan. Nah, ini mungkin memerlukan bantuan dalam pengaturan dietnya, pengobatan, perawatan diri, dan pemantauan terhadap glukosa darah pada pasien tersebut. Nah, ini selanjutnya yaitu kemungkinan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus ini. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas, ada defisit volume cairan, dan risiko tinggi terjadinya gangguan pertukaran gas. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi pada kasus asidosis diabetikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.